Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang materi sediaan obat bentuk larutan. Nah, pengertiannya, larutan merupakan sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Ingat ya, dia dapat mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Untuk larutan harus larut ya, nanti berbeda lagi dengan yang namanya emulsi dan suspensi. Nah, untuk larutan sendiri ada yang disebut dengan solut dan ada yang kita sebut dengan solvent. Untuk solut ini adalah zat terlarutnya. Kemudian untuk solvent adalah pelarutnya. Bisa dibedakan ya. Nah, ini adalah berbagai macam solvent atau pelarut yang biasa dipakai untuk membuat sediaan obat larutan. Kita lihat di bagian sini, ini adalah solventnya yang sering digunakan, mulai dari air, spiritus, gliserin, ether, minyak, hingga parafin liquidum. Nah, kemudian untuk kolom di sebelah sini, ini adalah solut atau zat terlarut yang akan dapat larut di dalam solvent-solvent tersebut. Jadi, untuk solvent air, solut apa yang dapat larut di dalam air? Yaitu macam-macam garam, misalnya natrium klorida, kalium klorida, kalsium klorida, dan lain-lain. Untuk spiritus sendiri, solut yang dapat larut yaitu kamfer, iodium, mentol. Kemudian untuk gliserin yaitu tanin, zat samap, boraks, dan fenol. Untuk solut kamfer, fosfor, dan sublimat, dia akan larut dalam solvent ether. Untuk kamfer dan mentol akan larut dalam solvent minyak, dan solvent parafin liquidum dia dapat melarutkan sera, cetaseum, minyak-minyak, kamfer, dan mentol. Urutan di sini dibuat berdasarkan urutan dari sifat solvent dari yang polar hingga non-polar. Untuk solutnya, untuk solut yang polar dia tidak bisa jika dilarutkan di dalam solvent yang non-polar. Nah, itu nanti kita akan belajar di faktor yang mempengaruhi kelarutan. Nah, ini dia faktor yang mempengaruhi kelarutan, ada 7. Mungkin pada slide ini kurang terlihat ya. Kita lihat dulu yang bagian pertama, faktor pertama. Nah, faktor pertama yaitu sifat dari solut atau solvent, yaitu sifat dari zat terlarut atau pelarutnya. Di sini disebutkan bahwa jika solutnya polar, maka akan larut di dalam solvent yang polar. Kemudian jika solutnya nonpolar, maka akan larut di dalam solvent nonpolar. Nah, itu tadi seperti slide sebelum ini ya, yang macam-macam solvent yang biasa digunakan tadi. Misalnya contohnya di sini untuk garam-garam, dia sifatnya polar, dia akan larut di dalam air yang juga polar. Kemudian untuk alkaloid basah yang bersifat nonpolar, dia akan larut di dalam solvent yang nonpolar juga, yaitu di sini adalah kloroform, CHCl3. Nah, itu tadi sifat pertama. Kemudian faktor yang kedua, nah, kosolvensi. Kosolvensi itu apa? Yaitu peristiwa kenaikan kelarutan suatu zat karena adanya penambahan pelarut lain atau modifikasi pelarut. Jadi di sini ada pelarutnya yang kita ubah sehingga zat yang awalnya tidak larut menjadi larut. Kita lihat contohnya. Nah, kita lihat di sini ada tabung berisi air dan ada zat yang bernama luminal. Ketika kita masukkan luminal ke dalam air, yang terjadi adalah luminal tidak larut. Nah, sekarang kita lihat gambar kedua. Setelah kita modifikasi pelarutnya, kita buat campuran air dan gliserin. Yang awalnya pelarutnya cuma air, sekarang pelarutnya adalah air dan gliserin. Nah,
Luminal kita larutkan lagi, akhirnya luminal larut. Di sini adalah peristiwa kosolvensi, yaitu adanya modifikasi pelarut. Kemudian untuk faktor yang ketiga, yaitu kelarutan. Zat yang mudah larut memerlukan sedikit pelarut. Zat yang sukar larut memerlukan banyak pelarut. Ini jelas ya. Jika bahannya mudah larut, pelarut yang kita gunakan sedikit. Jika bahannya sukar larut, pelarut yang kita gunakan lebih banyak. Nah, ingat kembali materi pelajaran kelas 10 farmasi, ada tabel kelarutan. Di situ mungkin kalau kalian ingat, tabel kelarutan ada 7 istilah kelarutan dari yang sangat mudah larut hingga praktis tidak larut dengan jumlah bagian pelarut yang digunakan. Seiring dia semakin sukar larut, maka jumlah pelarut yang digunakan juga semakin banyak. Dan ini berhubungan dengan faktor yang kelarutan. Kemudian untuk faktor selanjutnya yaitu temperatur atau suhu. Untuk temperatur ada 2 jenis sifat, yaitu endotherm dan exotherm. Untuk sifat endotherm, suatu zat akan bertambah larut bila suhunya dinaikkan. Pada proses kelarutannya membutuhkan panas. Jadi misalkan saja ketika kita membuat air teh dengan gula. Ketika kita menggunakan air panas, maka gulanya akan cepat larut. Tapi ketika menggunakan air biasa, air dingin, gulanya lambat larutnya. Nah, ini yaitu merupakan contoh dari peristiwa endotherm. Kemudian untuk exotherm sendiri, kebalikan dari endotherm. Kalau endotherm tadi proses kelarutan membutuhkan panas, tapi pada peristiwa exotherm, proses kelarutannya menghasilkan panas. Jadi, kenaikan temperatur dia malah menyebabkan tidak larut. Contoh zatnya yaitu kalium sulfat, kalium hidroksida, kalsium difosfat, kalsium gliserofosfat, minyak atsiri, dan gas-gas yang larut. Jadi, untuk zat-zat ini ketika kita larutkan, dia bukannya memerlukan panas, tapi dengan air biasa kita larutkan, dia malah menghasilkan larutan yang panas. Kemudian faktor yang selanjutnya yaitu salting out. Peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan lebih besar dibanding zat utama akan menyebabkan penurunan kelarutan zat utama atau terbentuknya endapan karena adanya reaksi kimia. Kita lihat contohnya di sini pada gambar pertama ini, ada tabung berisi air lagi dan zatnya minyak atsiri yang akan kita larutkan ke dalam air. Masih larut. Ya. Pada gambar kedua, larutan yang akhirnya berisi air dan minyak atsiri yang sudah kita larutkan tadi, kita tambahkan lagi dengan NaCl atau natrium klorida, di mana natrium klorida ini memiliki kelarutan yang lebih besar dibandingkan zat utama, yaitu minyak atsiri tadi sebagai zat utama. Nah, akhirnya NaCl larut, tetapi minyak atsiri menjadi tidak larut. Yang awalnya minyak atsiri larut, tapi ketika ada NaCl, dia menjadi tidak larut. Karena apa tadi? Karena adanya zat terlarut tertentu, si NaCl, yang memiliki kelarutan lebih besar dibandingkan zat utama, akan menyebabkan penurunan kelarutan zat utama. Nah, itulah penjelasannya. Dan peristiwa ini disebut salting out. Kemudian untuk faktor selanjutnya yaitu kebalikan dari salting out, yaitu salting in. Adanya zat terlarut tertentu yang menyebabkan kelarutan zat utama dalam solvent menjadi lebih besar. Mari kita lihat contohnya. Pada gambar ada air dengan zat utamanya adalah riboflavin. Tetapi riboflavin tidak larut di dalam air. Nah, pada gambar kedua ini kita menggunakan bantuan dari zat lain, yaitu nikotinamidum.
zat terlarut tertentunya nikotinamidum. Nah, nikotinamidum ini akan menyebabkan kelarutan riboflavin di dalam air menjadi lebih besar. Jadi akhirnya berkat adanya nikotinamidum, riboflavin yang awalnya tidak larut menjadi larut. Ini peristiwanya disebut salting in. Untuk faktor yang terakhir yaitu pembentukan kompleks. Peristiwa terjadinya interaksi antara senyawa yang tidak larut dengan zat yang larut dengan membentuk garam kompleks. Kita lihat pada gambar pertama, pelarutnya ada air dan yang akan kita larutkan adalah iodium. Tetapi iodium tidak larut di dalam air. Nah, pada gambar kedua kita memiliki zat lain yaitu kalium iodida yang akan larut dalam air. Kalium iodida ini dia larut di dalam air. Nah, kemudian pada gambar ketiga, hasil kelarutan kalium iodida dalam air kita gunakan lagi larutan ini. Lalu iodium yang tidak larut tadi kita tambahkan ke dalam larutan sini. Akhirnya iodium menjadi larut. Kenapa dia akhirnya menjadi larut? Karena dia terbentuk garam kompleks, membentuk larutan atau membentuk senyawa kompleks iodium. Tadi 7 faktor yang mempengaruhi kelarutan. Nah, sekarang pada slide ini kita lihat adalah kecepatan kelarutan dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama yaitu ukuran partikel, suhu, dan pengadukan. Kita lihat di sini pada ukuran partikel, makin halus solut, makin kecil ukuran partikel, makin luas permukaan solut yang kontak dengan solvent, solut makin cepat larut. Misalnya, kalian bandingkan saja gula batu dengan gula pasir. Yang manakah yang lebih cepat larut? Tentunya adalah gula pasir, karena ukuran partikelnya lebih kecil. Dengan ukuran partikel yang lebih kecil, maka semakin luas permukaannya yang kontak dengan pelarut, sehingga dia semakin cepat larut. Kemudian suhu. Umumnya kenaikan suhu akan menambah kelarutan solut. Bayangkan jika kalian membuat teh panas. Jika kalian membuat teh, kalian gunakan air panas sehingga teh dan gulanya cepat larut. Tetapi ketika kalian menggunakan air dingin, air biasa, teh dan gulanya akan lambat larut. Kemudian untuk terakhir pengadukan. Semakin cepat pengadukan, maka akan semakin larut. Bayangkan lagi ketika kalian membuat teh dengan gula yang ada di dalam air teh, jika kalian aduk akan semakin cepat larut. Tetapi jika kalian diamkan saja, tidak diaduk, apakah gulanya akan larut? Larut, tetapi lambat. Nah, inilah tadi kecepatan kelarutan yang dipengaruhi oleh 3 hal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan cara perhitungan dosis sediaan larutan. Untuk semester sebelumnya, kalian kan sudah belajar cara perhitungan dosis pada sediaan serbuk, misalnya seperti puyer, kapsul. Nah, pada perhitungan dosis sediaan larutan ada sedikit perbedaan. Kita lihat dulu slide berikutnya ya. Nah, di sini Ibu ingin mengingatkan kembali kepada kalian perhitungan dosis. Ada 2 rumus jika dilihat berdasarkan umur yang paling sering kita gunakan ya. Yang pertama yaitu ada rumus Young. Kalian dapat lihat di situ rumusnya N per N plus 12 dikali dosis maksimal dewasa. N adalah umur anak dalam tahun. Dosis maksimal dewasanya dapat di mana? Dosis maksimal dewasanya kalian bisa lihat itu di Farmakope Indonesia 3, atau Ibu kan pernah mengirimkan kepada kalian file bentuk PDF ya, nanti dicari lagi. Kemudian untuk rumus yang kedua yaitu ada rumus Dilling. Ini untuk yang berumur 8-20 tahun. Rumusnya N per 20 dikali dosis maksimal dewasa. Jadi jangan sampai tertukar ya. Rumus Young
untuk umur yang kurang dari 8 tahun dan rumus dealing untuk umur yang kurang 8 sampai 20 tahun. Nah, itu sedikit mengingatkan pada kalian tentang rumus Young dan rumus dealing. Kalau dulu kalian menghitung DM, itu sebelumnya kan harus menghitung dosis pakai. Sama juga pada sediaan larutan, kalian juga harus menghitung dosis pakai. Nah, mari kita lihat dulu di manakah letak perbedaannya ya, atau bagaimana langkah-langkahnya cara menghitung dosis sediaan larutan. Nah, di sini kalian bisa melihat ada beberapa langkah. Kalau tidak salah ada 7 langkah untuk menghitung dosis sediaan larutan, dan ini semua harus kalian tulis pada jurnal kalian. Langkah pertama, kalian cek dulu pada resep, adakah sirupnya. Nih ya, adakah sirupnya? Jika ada, maka cari persentase sirup, persennya. Ini rumusnya, kalian harus ingat ya. Ini rumusnya, caranya berat sirup yang ada di resep itu dibagi jumlah total larutan dikali 100%. Nah, nanti akan ada contohnya ya. Ini Ibu jelaskan langkahnya dulu. Nah, ini langkah pertama. Langkah ini jangan dilupakan ya, kalau di resep ada sirup. Oke, sekarang langkah kedua. Kemudian setelah kalian menghitung persentase sirup tadi, kalian harus menentukan berat jenis larutan. Caranya bagaimana? Di sini Ibu tuliskan, dan ini juga harus kalian ingat. Jika hasil persen sirup tadi yang bagian atas nomor 1 tadi kurang dari 16,67%, maka berat jenis larutan kalian adalah 1 ya. Ini harus kalian ingat. Dan jika hasil persen sirup hitungan kalian pada nomor 1 tadi lebih dari 16,67%, maka BJ atau berat jenis larutan kalian adalah 1,3. Nah, ini nanti kita akan lihat pengaruhnya di mana pada saat perhitungan dosis. Nah, kemudian untuk langkah ketiga, yaitu kalian harus menentukan volume larutan. Volume larutan sediaan. Caranya bagaimana? Ini rumusnya ya. Nih, volume sama dengan berat larutan yang ada di resep. Nanti di resep kalian akan melihat berat larutan dibagi dengan berat jenis larutan. Berat jenis yang mana? Yang tadi kalian nih tentukan ya. Oke. Nah, kemudian untuk langkah keempat. Nah, banyak kan langkah-langkahnya, jadi kalian harus pelan-pelan mengerjakan dosis sediaan larutan ini ya. Kita lihat langkah keempat, kita baca dulu langkahnya apa. Langkah keempat, menghitung jumlah sendok. Nah, bagaimana cara menghitung jumlah sendok? Kenapa juga harus menghitung jumlah sendok? Kalian ingat, kalian kan mengerjakan resep sediaan larutan. Sediaan larutan itu cara menggunakannya adalah menggunakan sendok takar atau takaran. Ada yang CTH, kalian ingat Cochlear Tea, bahasa latinnya CTH itu sendok teh dengan volume 5 ml, CP Cochlear Pultis atau sendok bubur dengan volume 8 ml, dan C besar atau Cochlear itu adalah sendok makan dengan volume 15 ml. Nah, ini harus kalian ingat ya. Volume-volumenya ini sudah tetap ukurannya, tidak berubah-ubah, 5, 8, dan 15, CTH, CP, dan C. Ini nanti ada di resep bagian Signa. Nah, nanti kalian lihat. Nah, kemudian lihat jumlah sendok nih, hitung jumlah sendok. Caranya bagaimana? Ini rumusnya. Cara menghitung jumlah sendok, volume larutan dibagi volume sendok. Jadi tadi kan pada langkah sebelumnya kalian kan sudah menemukan volume larutan ya. Pada langkah sebelumnya kalian sudah ketemu volume larutan. Nih yang ini. Nah, ini disimpan nih angkanya ya, kan ditulis. Nah, setelah itu pada langkah selanjutnya kalian menghitung jumlah sendok. Jumlah sendok itu caranya volume larutan dibagi volume sendok. Volume larutan ini hasil dari yang sebelumnya tadi, langkah ketiga. Volume sendok ini kalian lihat di sini.
Nih, sendok yang digunakan pada resep sendok apa? Cochlearty CTH 5 ml atau CP 8 ml atau Cochlear aja sendok makan 15 ml. Nah, nanti lihat di contoh. Kemudian untuk langkah kelima, kalian harus menghitung kandungan obat per sendok. Jadi obat yang dihitung kandungan per sendoknya itu yang ada DM-nya, yang mau kalian hitung DM-nya. Nah, ini rumusnya. Ya, rumusnya ini. Berat obat di resep, kalian nanti dapat resep, berat obat di resepnya berapa, dibagi jumlah sendok yang kalian dapatkan hasil pada langkah keempat tadi, ya. Nih jumlah sendok, nih, ya itu rumusnya. Nah, kemudian langkah keenam, akhirnya kalian setelah melewati beberapa langkah 1-5, kalian baru bisa menghitung dosis pakai. Nah, panjang kan perjalanannya. Kalau dulu kalau kalian menghitung dosis pakai pada sediaan serbuk, itu kan kalian langsung saja menghitung, tidak ada langkah 1-5 tadi. Tapi pada sediaan larutan ini beberapa langkah yang harus kalian lewati agar dapat menghitung dosis pakai. Jadi caranya di sini ada rumus, ada caranya ya. Dosis pakai 1 kali itu merupakan hasil perhitungan kandungan obat per sendok. Nah, jadi kalian langsung ambil angka di sini. Hasilnya ini nanti berapa? Kalian jadikan itu dosis pakai 1 kali. Kemudian untuk dosis pakai 1 hari, hasil dari DP 1 kali dikali signa. Nanti signanya berapa kali sehari? 3 kali sehari, TDD atau BDD, 2 kali sehari atau yang lainnya. Tuh ya. Nah, akhirnya langkah terakhir kalian baru dapat menghitung dosis maksimal. Panjang kan langkahnya ya, panjang sekali. Sekarang silahkan dipahami langkah-langkah tadi dulu. Langkahnya ada 7, 1-7, silahkan kalian pahami dulu dan ingat-ingat dulu ya. Oke, nah ini video part 2-nya ya. Mudah-mudahan yang video part 1 tadi kalian bisa sedikit dulu memahami langkah-langkah perhitungan dosis sediaan larutan. Ada 7 langkah tadi. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, mari kita lihat contoh resepnya. Di sini Ibu berikan 2 contoh resep supaya lebih bisa membedakan. Kenapa sih harus menghitung BJ-BJ-an? Bedanya di mana? Apa hubungannya? Apa pengaruhnya? Nah, ini Ibu berikan 2 resep supaya kalian bisa membedakannya. Kalau kalian perhatikan resep ini kurang lebih sama. Ya. Coba lihat resep ini kurang lebih sama. Obatnya efedrin, sebelah sini efedrin juga. Di sini ada paracetamol, di sini juga ada paracetamol, jumlahnya sama 0,15 untuk efedrin, 1,5 untuk paracetamol. Kemudian ada CTM, sama juga ada CTM dengan jumlah yang sama 0,050, di sini juga 0,050. Kemudian sirup Fusimplexnya di resep 1 ada, di resep 2 ada. Tetapi kalau kalian cermati lagi jumlahnya, sirup Simplex pada resep 1 jumlahnya 15, sirup Simplex pada resep 2 jumlahnya 8. Ini sengaja Ibu bedakan agar nanti bisa membedakan di mana pengaruhnya perhitungan BJ itu. Kemudian untuk Miscevac Potio-nya sama ya, campur dan buatlah sediaan larutan. Ingat lagi bahasa Latinnya, hafalannya. Miscevac MF Potio, campur dan buatlah sediaan larutan dengan jumlahnya 60. Di sini juga 60. Ingat kalau tidak ada satuannya artinya adalah itu satuannya gram. Kemudian lihat signanya, signa Bisdedi Cochlearty Uno, signa Bisdedi Cochlearty Uno, artinya apa? Ayo masih ingatkah? Signa tandai BDD 2 kali sehari. Cochlearty yaitu sendok teh. Nah, jadi pada resep ini mereka menggunakan sendok teh. Ingat pada pembahasan di video part 1, sendok teh itu jumlahnya berapa? Ayo, jumlahnya adalah 5 mili ya, ingat 5 mili. Sama-sama sendok teh ya, resep 1 sendok teh, resep 2 sendok teh, resep 1 sendok teh. Nah, kemudian untuk DM pada resep ini ada 2 obat yang memiliki dosis maksimal, yaitu efedrin HCl.
Kalian lihat di sini untuk DM 1 kalinya 0,050, DM 1 harinya 0,150, DM dewasanya ya. Untuk DM CTM, DM 1 kalinya tidak ada, DM 1 harinya 40 mg. Ini dapat di mana? Tadi sudah Ibu sebutkan dan kalian juga sudah tahu bahwa DM ini dapatnya di Farmakope Indonesia 3. Atau Ibu sudah memberikan kalian bentuk PDF-nya ya. Semoga kalian masih menyimpannya. Nah, ini tadi resep, contoh resepnya. Nah, mari kita kerjakan perhitungan dosisnya, baik itu pada resep 1 maupun resep 2. Kita kerjakan bersama-sama ya, biar bisa kelihatan bedanya. Oke. Nah, ingat langkah pertama tadi apa? Kalian harus menghitung. Oh, kalian lihat dulu di sini ya pada layar. Sebelah kiri adalah resep 1. Sebelah kiri adalah resep 1 ya. Nih, sebelah kanan adalah resep 2. Oke. Nah, langkah pertama ingat tadi adalah kalian harus menghitung persentase sirup. Ya. Nah, pada resep 1 persen sirupnya tadi rumusnya apa? Jumlah sirup Simplek pada resep 15 gram, tadi yang berbeda tadi jumlahnya 15 gram pada resep 1 dan untuk resep 2 itu 8 gram. Nih. Dibagi dengan apa? Dibagi dengan volume larutan atau berat, bukan volume ya. Di sini berat karena satuannya gram. Berat larutan. Lihat di sini berat larutan yang mana? Ini loh, 60 ini adalah berat larutan. Nih. MF Potsio campur dan buatlah larutan sebanyak 60 gram. Ya, di situ adalah berat larutannya. Oke, kita kembali lagi ke yang tadi. Nah, di sini jadi rumusnya tadi kalian bisa lihat langkah 1 persen sirup, berat sirup di resep dibagi jumlah total larutan dikali 100%. Nah, mari kita lihat. Persen sirup 15 gram dibagi 60 gram dikali 100. Pada resep 1 hasilnya 25%. Oke, kalian lihat di situ. Nah, pada resep 2 persen sirupnya 8 gram dibagi 60 gram dikali 100% hasilnya 13,33 gram. Jelas terlihat bedanya ya. Yang satu 25%, yang satu 13,33%. Jelas berbeda karena jumlah sirupnya tadi pada resep berbeda, yang satu 15 gram, yang satu 8 gram. Oke, kemudian untuk langkah kedua adalah menghitung berat jenis larutannya. Nih, ingat tadi ada ketentuannya. Jika persentase sirup lebih dari 16,67%, maka berat jenis larutannya adalah 1,3. Jika persentase sirupnya kurang dari 16,67%, maka berat jenis larutannya adalah 1. Kalian lihat di situ untuk hasil persen sirup pada resep 1 25%. Itu lebih dari 16,67%, maka BJ pada resep 1 itu 1,3. Nah, pada resep 2 hasilnya adalah 13,33. 13,33 kan kurang dari 16,67%, maka berat jenis larutan pada resep 2 yaitu 1. Nah, di sini pada langkah kedua kalian sudah bisa menemukan berat jenis larutan pada resep 1 yaitu 1,3 dan pada resep 2 yaitu 1. Lanjut langkah ketiga yaitu kalian harus menghitung volume larutan. Nah, volume larutan ini ternyata dengan BJ yang berbeda, volume larutannya akan berbeda. Coba kalian lihat. Untuk rumusnya tadi sudah Ibu tuliskan pada part 1 videonya. Volume larutan diperoleh dari berat total larutan. Berat total larutan tadi yang MF Potsio 60 gram. Tuh ya. Tuh. Kemudian sama nih, resep 1 resep 2 sama-sama 60 gram dibagi berat larutan dibagi dengan berat jenis larutan. Nah, berat jenis larutan tadi kan beda. Pada resep 1 itu 1,3, pada resep 2 itu 1. Tulis di sini di rumus. Hasilnya berapa? Kalian bisa lihat hasilnya ternyata berbeda. Volume larutannya akhirnya. Yang satu menjadi 46,15 mili, untuk resep 2 tetap 60 mili. Nah, jadi kalian bisa lihat di sana BJ itu mempengaruhi volume larutan. Jika BJ-nya 1,3,
volume larutan akan berbeda dengan total berat larutan tadi. Berat larutan 60 gram, yang MF potio 60, tapi volumenya berapa? Volumenya 46,15. Untuk volume larutan dengan BJ atau berat jenis 1 ternyata tetap sama dengan berat larutan, sama-sama 60. Oke, nah kalian bisa lihat di situ ya. Nah, sekarang untuk langkah keempat. Langkah keempat ini harus menghitung jumlah sendok. Jumlah sendok. Tadi rumusnya apa? Jumlah sendok itu diperoleh dari volume larutan. Ini ya, nih volume larutan 46,15 dibagi dengan sendok yang kalian gunakan pada resep. Nah, tadi signanya apa tadi? Signanya, mari kita lihat resepnya. Signanya SBDD CTH1. Sendok yang digunakan adalah sendok teh CTH. Kalau kalian ingat, CTH itu berarti 5 mili ya. Nih, CTH 5 mili. Lihat situ ya. Nah, itu ya. Nah, jadi kalian masukkan pada rumus jumlah sendok, volume larutan yang dari hasil nomor langkah ketiga, masukkan dibagi dengan jumlah sendok. Hasilnya untuk resep 1 9,23 sendok, tapi kita bulatkan saja menjadi 9 sendok. Ya, ini kan pembulatannya ke bawah. Nah, untuk resep 2 jumlah sendoknya ini volume larutan, rumusnya volume larutan dibagi sendok yang digunakan di resep sama Cochlear tea atau sendok teh yaitu 5 mili, 60 mili dibagi 5 mili yaitu 12 sendok. Di sini juga terlihat akhirnya perbedaan pada resep 1 dan resep 2 akibat perbedaan berat jenis larutan, maka sendok atau jumlah sendoknya juga berbeda. Jadi untuk resep 1 jumlah sendok dalam satu botol satu botol itu habis dalam 9 sendok. Untuk resep 2 satu botol itu habis dalam 12 sendok ya. Bisa dipahami perbedaannya ya. Nah, untuk langkah kelima kalian akhirnya bisa menghitung kandungan obat per sendok untuk obat yang ada DM-nya. DM-nya ada 2 obat. Yang pertama tadi efedrin HCl dan CTM. Efedrin HCl itu di sini rumusnya kandungan obat per sendok. Rumusnya apa tadi? Rumusnya adalah jumlah obat atau berat atau bobot obat yang ada di resep dibagi dengan jumlah sendok. Kalian lihat pada resep. Resepnya kita lihat lagi. Nah, resepnya efedrin HCl 0,15 lihat di sini ya, sama resep 1, resep 2 sama. Nah, dibagi jumlah sendok. Jumlah sendok pada resep 1 9 sendok, pada resep 2 12 sendok. Terlihat lagi perbedaannya ya. Ingat 3 angka di belakang koma ya. Hasilnya pada resep 1 efedrin kandungan obat per sendok. Jadi 1 sendok itu mengandung berapa gram obatnya? Maksudnya di sini begitu ya. Jadi untuk resep 1 efedrin HCl 0,017. Kalau di resep 2 efedrin HCl dalam 1 sendoknya 0,013. Jadi 1 sendok obat mengandung berapa gram efedrinnya? Yang resep 1 0,1017, resep 2 0,013. Nah, kemudian untuk CTM sendiri pada resep 0,050 dibagi jumlah sendok hasilnya 0,06. Sedangkan pada resep 2 0,050 dibagi 12 sendok hasilnya 0,04. Di sini kalian bisa melihat lagi perbedaannya akibat adanya pengaruh berat jenis tadi yang berbeda ya. Oke, nah kemudian itu baru langkah 1 sampai 5. Langkah ke-6. Nah, pada langkah ke-6 ini Ibu gabung saja langkah ke-6 dan ke-7 yaitu perhitungan dosis pakai dan dosis maksimal. Nah, setelah melewati langkah 1 sampai 5 akhirnya kalian bisa menghitung dosis pakai. Pada resep 1 kalian lihat dosis pakainya tadi, dosis pakai 1 kali ambil dari hasil perhitungan kandungan per sendok tadi. Nah, kalian bisa lihat di sini dosis pakai 1 kali pada resep 1 0,017
resep 2 0,013. Untuk DP 1 harinya kita kalikan saja DP 1 kali tadi dengan signa. Signanya SBDD, signa bis dedi, yaitu 2 kali sehari. Makanya ini dikali 2. 0,017 dikali 2 hasilnya 0,034. DP 1 harinya untuk yang resep 2 sama dikali 2 dikali 0,013 hasilnya 0,026. Sini terlihat sekali perbedaannya ya. Kemudian kalian akan menghitung DM 1 kali. Nah, tadi lihat umur pasien. Umur pasien berapa? Umur pasien, oh ibu lupa menuliskan umurnya di sini ya. Umur pasien adalah 7 tahun. Ibu lupa menuliskannya. Nah, umur pasien 7 tahun berarti menggunakan rumus apa? Menggunakan rumus Young. Rumus Young apa? Ayo mari kita lihat pada slide tadi. Rumus Young 7 per 7 plus 12, yaitu N per N plus 12 dikali DM dewasa. Nah, kalian lihat di situ umurnya 7 tahun, 7 tambah 7 bagi 7 tambah 12 dikali DM 1 kalinya ya. Dikali DM 1 kalinya yang 0,050 ini ya. Hasilnya 0,018. Untuk DM 1 harinya 7 bagi 7 tambah 12 dikali 0,0150 dapatnya di sini 0,055. Nah, itu untuk yang resep 1. Resep 2-nya rumusnya sama. Perkaliannya juga sama, dikalikan dengan DM 1 kali DM 1 hari, hasilnya 0,018 dan 0,055. Untuk DM-nya sama ya. Resep 1 dan resep 2 hasilnya sama. Lalu kita lihat dulu persennya. Persen DM. Persen DM 1 kali dapat dari mana? Hasil perhitungan DP 1 kali 0,017 ya. Ini dari DP 1 kali masuk situ. Dibagi dengan DM 1 kali. DM 1 kali masuk situ ya. Dikali 100%. Hasilnya 94,44%. Itu untuk resep 1. Untuk resep 2 ini sama, persen 1 kali dapat dari DP 1 kali masuk ke sini 0,013 dibagi dengan DM 1 kali 0,018 dikali 100 hasilnya 72,22%. Terlihat perbedaannya persen 1 kali pada resep 1 dan persen 1 kali pada resep 2. Untuk persen 1 hari sama seperti tadi, kita gunakan DP 1 hari ya, berpasangan, jangan sampai kalian kebalik. Persen 1 hari gunakan DP 1 hari. Nah, DP 1 hari ini hasilnya 0,034 masuk situ dan dibagi dengan DM 1 hari masuk situ dikali 100 hasilnya ini. Kemudian untuk resep 2 sama, hasilnya itu. Nah, itulah adanya perbedaan berat jenis larutan. Hasil akhirnya DM-nya juga berbeda ya, jauh bedanya. Kalian lihat di persen ini lumayan jauh ya, 94%. Yang ini 94%, yang ini 72%, ini 61%, yang ini 47%. Jika kalian tadi tidak menghitung berat jenis larutan, maka nanti kalian akan salah hitung dosis ya, dan itu akan membahayakan pasien. Oke, nah ini silahkan kalian pahami dulu. Dan ibu baru menjelaskan hitungan dosis yang efedrin, sedangkan CTM belum ibu kerjakan. Nah, sekarang silahkan kalian kerjakan perhitungan dosis CTM-nya, bagaimana caranya dan hasilnya. Oke, thank you perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.